Yang penting rasanya mantap, gurih, menyegarkan. Maka minulah TS hari panas-panas, dingin-dingin empuk. Pesanlah ke warung-warung terdekat Anda untuk pelepas dahaga dan keletihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriadi Hamdani. Selamat datang di channel saya. Check it out. 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 Sapi potong. Nah, di sini ada 4 bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang kondisi sapi potong, yang kedua tentang peluang dan ancaman komoditas sapi potong dengan adanya dampak dari COVID-19. Yang ketiga, kebijakan pemerintah terkait komoditas sapi potong dengan adanya wabah COVID-19. Yang keempat adalah strategi yang bisa dilakukan untuk menangani mengatasi isu dari COVID-19 untuk keberlangsungan dan menjaga potensi dari komoditas sapi potong. Kondisi fisik. Kondisi fisik optimal ternak dapat dicapai dengan didukungnya lingkungan fisik tempat ternak itu tumbuh, kecukupan hijauan atau rumput-rumputan sebagai makanan dari ternak itu sendiri, serta analisis menggunakan geografi tempat ternak itu tinggal dan ketersediaan dari hijauannya. Itu juga penting untuk populasi peluang dari komoditas sapi potong. 4 tahun terakhir produksi sapi potong itu mengalami peningkatan selama 4 tahun berturut-turut, dan juga karena adanya upaya upsusiwap alias upaya khusus sapi indukan wajib bunting itu juga memberikan pengaruh yang positif terhadap populasi dari sapi potong Indonesia. Serta ada penambahan sekitar kurang lebih 3,51 juta ekor dari tahun sebelumnya, yaitu 2019. Potensi dari sapi potong di Indonesia. Di sini saya mencantumkan 5 poin yang dapat saya analisis dan saya terangkan. Yang pertama yaitu daging lokal mengalami peningkatan akan permintaan. Artinya kebutuhan daging di Indonesia itu meningkat, dan itu adalah peluang dari sapi potong. Kenapa dikatakan peluang? Karena yang namanya permintaan itu harus dipenuhi. Dan yang namanya produksi, kalau permintaan meningkat, mau tidak mau produksi juga harus meningkat agar dapat memenuhi permintaan. Yang kedua, memasuki bulan puasa dan hari raya, otomatis permintaan sapi itu meningkat. Karena apa? Mayoritas di Indonesia adalah beragama Muslim. Jadi pada saat bulan puasa dan hari raya Lebaran, peningkatan terhadap permintaan daging itu meningkat. Dan juga
akan berpengaruh terhadap harga dari daging itu sendiri. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas komoditas sapi potong. Selain harga dan juga musim sapi potong itu harganya naik dan permintaannya meningkat, peningkatan kualitas dan kuantitas itu adalah poin penting yang harus ditingkatkan dan menjadi peluang bagi peternak sapi potong di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas itu sangat penting untuk mempengaruhi harga dan mempengaruhi populasi sapi potong di Indonesia. Yang keempat, pemerintah ikut andil dalam peningkatan sapi potong secara signifikan. Artinya signifikan, pemerintah itu berpengaruh secara signifikan, berpengaruh menjadi orang penting, menjadi aktor penting dalam peningkatan populasi sapi potong di Indonesia. Dan ikut andilnya pemerintah itu adalah peluang besar bagi swasembada sapi potong di Indonesia. Yang kelima ialah petani sapi potong lebih selektif dalam proses pembudidayaan. Artinya ini adalah peluang karena petani sudah meningkatkan pengetahuannya, yaitu dengan memberlakukan kriteria-kriteria, memberikan seleksi, memberikan selektif terhadap proses pembudidayaannya. Jadi sapi-sapi yang di situ bagus, badannya bagus, badan tubuhnya juga sehat, itu bisa dijadikan sebagai indukan. Dan sapi-sapi yang pejantannya itu tangguh dan juga bibit-bibit unggul itu bisa dijadikan sebagai indukan dari sapi untuk memperoleh anakan-anakan yang juga unggul. Itu juga menjadi peluang untuk proses pembudidayaan dari sapi potong itu sendiri. Tidak hanya itu, ada juga ancaman yang menimpa baru-baru ini, yaitu dengan merambahnya, menyerbunya virus COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Ini menjadi gempar di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Nah, di sini ada beberapa ancaman karena dampak tersebut. Yang pertama, penurunan pendapatan masyarakat. Kenapa dikatakan pendapatan masyarakat itu menurun? Karena Indonesia menerapkan sistem lockdown di rumah saja. Jadi masyarakat yang di situ notabene-nya mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan per hari itu cenderung tidak bekerja karena adanya sistem lockdown ini. Yang kedua, beberapa perdagangan daging ekspor impor itu dihentikan. Nah, kenapa dihentikan? Kembali lagi karena Indonesia menerapkan sistem lockdown. Jadi untuk mengurangi penyebaran virus, makanya Indonesia memberhentikan pasokan daging dari luar dan juga Indonesia mencegah dagingnya itu diimpor keluar untuk menjaga stok daging yang ada di Indonesia. Yang ketiga, daging sapi ikut tertular virus karena jika impor akan mudah virus itu dibawa oleh daging sapi yang datang dari luar. Jadi itu adalah ancaman jika kita masih impor daging dari luar, terutamanya dari Tiongkok atau Cina, yaitu asal mula virus itu. Yang keempat, pilihan konsumsi daging yang berpindah pada sayuran. Nah, di sini ketika pendapatan masyarakat itu menurun dan ketika sistem lockdown dijalankan, masyarakat tentunya akan menghemat. Nah, daging sapi ini tentunya akan mahal karena akan langka. Impor dihentikan, ekspor dihentikan, tentunya akan mahal. Makanya masyarakat banyak berpindah yang awalnya memakan daging sapi berpindah ke sayuran. Itu adalah ancaman bagi komoditas
daging sapi sendiri. Yang selanjutnya ialah keselamatan tenaga kerja dikhawatirkan. Nah, tidak hanya daging yang kita khawatirkan, namun juga para pekerjanya. Karena apa? Jika para pekerja takut terhadap ancaman virus ini, tentunya pekerja juga akan takut untuk keluar rumah dan memilih untuk diam di rumah saja. Dan itu memberikan efek buruk terhadap perusahaan penyembelihan daging, penyembelihan sapi, atau rumah potong hewan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan. Nah, kebijakan apa yang pemerintah berikan untuk mengatasi hal ini? Di antaranya kebijakan lockdown. Kebijakan lockdown di sini tidak hanya menimpa komoditas sapi potong saja, tapi seluruh Indonesia. Kebijakan ini pemerintah pilih yaitu untuk mengurangi penyebaran virus corona dan juga menghentikan penyebaran rantai dari virus corona sendiri, dan untuk memudahkan penanganannya. Makanya sistem lockdown ini pemerintah pilih. Yang kedua, beberapa perdagangan daging ekspor impor dihentikan. Ini kembali lagi ke penjelasan saya yang tadi, untuk mengurangi datangnya virus, bertambahnya virus ke Indonesia. Yang ketiga, larangan impor daging dari Tiongkok. Tentunya pemerintah memberikan kebijakan tersebut karena apa? Asal muasal dari virus corona ini berasal dari Tiongkok, Cina, yaitu di desa Wuhan. Selanjutnya, menetapkan produsen baru bagi Indonesia. Nah, tentunya jika pemerintah menghentikan impor daging dari Tiongkok, yang Tiongkok itu adalah produsen, tentunya pemerintah juga harus mencari gantinya. Makanya pemerintah memberikan kebijakan mencari produsen baru. Selanjutnya, pemberian KUR peternakan. Nah, ini berfungsi untuk memberikan pembiayaan, memberikan pendanaan kepada peternakan di Indonesia untuk tetap menjalankan apa yang namanya produksi sapi potong agar tidak terhenti. Karena apa? Itu juga merupakan peluang dan juga merupakan usaha pemerintah untuk mengatasi kekurangan daging di Indonesia. Yang selanjutnya, kebijakan peningkatan jaminan keamanan produk hewan. Peningkatan jaminan keamanan. Nah, di sini adalah poin penting yang harus dicatat, yaitu jaminan keamanan. Perlunya pemerintah memberikan kebijakan ini karena apa? Masyarakat di Indonesia itu takut akan tertularnya virus. Makanya pemerintah memberikan jaminan keamanan kepada produk itu. Biasanya produk ini aman untuk dikonsumsi dan tidak ada virusnya, seperti itu. Artinya jika pemerintah memberikan kebijakan itu kepada suatu produk itu akan tidak ditakuti oleh masyarakat atau konsumen. Selanjutnya, kebijakan peningkatan dan mempertahankan status kesehatan hewan. Di sini adalah poin pentingnya, yaitu meningkatkan status kesehatan. Pentingnya meningkatkan kesehatan tidak hanya manusia tetapi juga hewan. Karena apa? Hewan ini dimakan oleh manusia, dagingnya dimakan oleh manusia. Jadi jika hewannya sakit, manusianya juga ikut sakit. Dan akan percuma jika hanya menjaga kesehatan manusianya tapi hewannya sakit, kita mau makan apa? Seperti itu. Makanya pemerintah juga perlu memberikan kebijakan ini. Nah, selanjutnya pendapat saya tentang strategi apa yang bisa dilakukan pemerintah terhadap isu komoditas terkait adanya COVID-19. Di sini ada gambar orang berjabat tangan yang disimbolkan corona dan manusia. Di tengah-tengahnya adalah daging. Kenapa daging? Karena di sini saya membahas tentang komoditas sapi potong. Tentunya komoditas sapi potong yang digunakan, yang dimanfaatkan ialah dagingnya. Di sini bisa diberikan makna bahwasanya daging berada di antaranya manusia dan virus. Daging bisa selamat jika virus tidak
hinggap di daging. Dan corona atau virus itu bisa hilang jika tidak tertular lagi dan lagi, alias berhenti berpindah tempat. Insya Allah virus itu akan bisa ditangani dan sistem lockdown ini akan segera berakhir. Untuk strategi yang bisa saya sebutkan, tadi sudah banyak kebijakan-kebijakan yang pemerintah lancarkan, itu sudah merupakan strategi yang benar yang pemerintah lakukan untuk mengatasi populasi, produksi, dan kestabilan dari komoditas sapi potong di Indonesia di tengah-tengah isu wabah COVID ini. Dan juga pentingnya untuk mengecek kesehatan hewan dan pentingnya untuk sesegera mungkin hewan itu diamankan dari zona-zona merah virus corona seperti itu. Karena apa? Sudah banyak red zone di Indonesia ini, yang di situ red zone itu juga banyak populasi sapi potong di sana. Jadi penting untuk mengamankan sapi potong yang berada di red zone tersebut. Takutnya sapinya juga tertular seperti itu. Selanjutnya tentang pemberian inseminasi buatan. Nah, ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan populasi dari sapi potong di Indonesia. Pemberian inseminasi buatan gratis, bantuan dari pemerintah terhadap masyarakat, terhadap para peternak, itu juga akan meningkatkan populasi dari sapi potong di Indonesia. Dan juga pemberian sosialisasi tidak lupa. Pemberian sosialisasi terkait pentingnya untuk memilah dan memilih sapi mana yang akan dipotong dan sapi mana yang akan tetap dibudidayakan, seperti itu. Itu saja strategi yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Udah mulai belum? Udah. Dari tadi woi. Sorry. Oke. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dadah. Jangan lupa komen and subscribe.